Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Najib Purboyo. Saya merupakan mahasiswa semester 6 S1 Program Studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan sharing ya, pada video ini akan sharing-sharing terkait perkuliahan saya gitu ya, di mata kuliah penginderaan jauh untuk atmosfer gitu. Jadi saya akan coba berbagi pengalaman terkait pengolahan data citra berbasis komputasi menggunakan Google Earth Engine. Studi kasus ini kita akan menampilkan visualisasi kondisi atmosfer kandungan nitrogen dioksida atau NO2, karena NO2 itu sendiri akan berkaitan dengan kondisi polusi udara di suatu wilayah gitu ya, yang mana studi kasus ini kita akan coba gitu ya di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu sendiri adalah ibu kota negara penuh dengan aktivitas ekonomi, bisnis dan aktivitas lainnya gitu ya, sehingga bahkan kondisi kendaraan lalu lintasnya yang begitu padat sekali, sehingga kandungan NO2-nya menurut saya itu tergolong tinggi gitu ya. Jadi alasannya mengapa kita memilih Jakarta, alasannya seperti itu. Dan untuk waktu perekamannya kita akan coba menampilkan bulan Maret tahun 2021, bulan tersebut, karena juga ada gitu data dari pengukuran langsung menggunakan alat khusus untuk mengetahui NO2 dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika gitu ya, BMKG, di Jakarta sendiri. Jadi pertama kita akan menampilkan informasi BMKG dulu ya terkait NO2 di Jakarta gitu. Ya, tadi saya sudah pernah searching ya. Jadi kita ingin tahu daerah mana gitu ya, wilayah-wilayah mana yang tergolong tinggi NO2-nya. Baik, jadi pemantauan nitrogen dioksida ya pada bulan Maret 2021 itu diambil di 9 titik di Jakarta ya, di Ancol, Bandungan, Bifak, Glodok, Grogol, Kemayoran, Kementan, Taman Mini Indonesia Indah, dan Monas gitu. Dan sisanya di Sumatera Barat dan Kalimantan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini merupakan yang garis merah ini adalah nilai baku mutu atau standar gitu ya. Kalau misalkan 0,08 ini ya artinya kondisi udaranya dibilang relatif bagus gitu. Tapi kalau misalkan masih di bawah, ini kurang bagus karena NO2-nya cukup banyak gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi paling tinggi itu daerah Glodok pada bulan Maret tahun 2021 gitu. Baik, ini nanti kita akan coba kita sesuaikan di Google Earth Engine itu sendiri menggunakan data citra Sentinel 5P. Oke, langsung saja. Nah, berikutnya adalah kita kunjungi dulu situs Google Earth Engine. Pilih yang ini ya, Google Earth Engine. Lalu pilih sign up. Jika teman-teman belum mempunyai akun gitu ya, akun di Google Earth Engine, silahkan daftar dulu. Nanti tunggu dan cek emailnya teman-teman gitu ya, apakah sudah dapat notifikasi untuk mengaktifkan akun di Google Earth Engine itu sendiri menggunakan Gmail ya. Jadi harus menggunakan Gmail gitu. Dan ini kita klik try the code editor ya. Maka tampilan awalnya seperti ini gitu. Di sini ada script yang pernah kita buat. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada ini ya tidak apa-apa. Lalu ada docs ya, ada perintah atau syntax yang bisa digunakan oleh teman-teman. Adapun asetnya, jadi teman-teman bisa mendapatkan data dari luar gitu di laptop atau komputer teman-teman, bisa dimasukkan gitu ya. Formatnya bisa GOTIF, zip file ya, CSV, ataupun file-file yang berkaitan dengan sistem informasi geografis gitu ya. Jadi bisa diupload di sini. Oke, dari sini kita menulis scriptnya di sini, dan ini ada untuk
terus untuk mendapatkan linknya, save, dan untuk menjalankan scriptnya untuk meng-clear. Dan ini ada informasi ya. Oke, dan ini inspektor console teksnya, dan ini tampilan muka petanya, dan ini bisa diedit sendiri ya, sesuai dengan tampilan teman-teman gitu ya. Jadi bisa tuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba dua langkah gitu ya, atau dua cara terkait menampilkan data NO2. Yang pertama dari Google Earth Engine itu sendiri, kode atau script dari Google Earth Engine. Lalu selanjutnya kita menggunakan script yang sudah pernah dibuat oleh pengguna lainnya. Yang script pengguna lainnya itu saya menggunakan script dari Mas Ardiansyah melalui akun YouTube Leipzig Indonesia. Beliau pernah memetakan NO2 pada saat COVID-19 ya, pada saat sebelum dan sesudah COVID-19 itu dilihat gitu ya, bagaimana kondisi NO2 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi dia melakukan pemetaan, dan skripnya beliau membagi gitu ya, dan mempersilahkan untuk mengeditnya. Jadi terima kasih sekali kepada Mas Ardiansyah yang sudah membagi skripnya. Semoga ini menjadi amal jariah gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama kita mungkin langsung saja ya. Silakan ditulis Sentinel 5 ya. Sini ada tempat ya. Di sini ada raster. Nah, di sini teman-teman data citra yang bisa dipilih gitu ya. Ada yang SO4 atau sulfur, ada juga yang menampilkan O3 atau ozon, maaf SO2 tadi ya. Lalu ada nitrogen dioksida, yang nanti kita akan gunakan gitu ya. Mungkin yang kita akan gunakan yang ini, diklik, dan di sini ada informasi-informasi yang bisa kita baca gitu ya, terkait spesifikasi Sentinel 5P gitu. Itu fokusnya di nitrogen dioksida ya. Sini ada resolusinya sekitar 0,01 degrees atau sekitar kurang lebih 10 km ya. Lalu ada ininya, image properties. Dari sini ada term of use-nya. Dari sini ada deskripsinya, silakan dibaca ya. Oke, klik yang itu. Nah, di sini terdapat kode yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada perintah memanggil, lalu perintah untuk menampilkan data citranya, lalu di sini ada warna juga ya, warna yang akan kita gunakan. Di sini perintah untuk memanggil posisi mapnya ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita copy. Kita balik lagi, kita close, dan kita kopikan di sini. Dan saya ingin di posisinya itu di Jakarta ya. Posisi katanya itu 106.84. Di sini minus 6. Dan ini zoom in zoom outnya ya. Jadi kalau misalkan mengatur zoom in dan zoom outnya, silahkan diubah saja, disesuaikan. Kita akan coba 12 ya, karena kita ingin menampilkan tahun 2021 bulan Maret, maka kita ubah dulu ini ya, filter date-nya ya. 1 bulan Maret itu bulan 3, lalu 1 bulan 3 di sini ya. Oke, maaf 31. Oke, jika sudah, kita klik run. Maka tunggu dulu ya. Nah, seperti ini tampilan kondisi NO2 nya ya. Jadi wilayah-wilayah Jakarta kondisinya seperti ini. Kita bisa zoom in dan zoom out. Nah, jadi kalau misalkan bacanya itu, karena kita dimulai dari black ya, dari minus nolnya ini,
dimulai dari black. Kalau misalkan maksimalnya itu berarti di warna merah gitu ya. Jadi terlihat sekali gitu ya, wilayah Jakarta, daerah-daerah Jakarta nilai NO2 nya sangat tinggi gitu pada bulan Maret. Di 1 bulan tahun 2021 itu sangat tinggi gitu ya, daerah-daerah pusat kota Jakarta. Ini merupakan salah satu cara gitu atau langkah menampilkan data NO2 gitu. Nah, langkah yang lainnya mungkin kita hapus ya, kita riset saja bisa ini itu ya. Saya sudah membuat skripnya ya. Ini saya buat per 5 hari. Jadi teman-teman kita bisa mengetahui pola spasial per 5 hari itu seperti apa gitu ya. Dan kita bisa mengetahui juga fluktuasi atau perbedaan setiap 5 hari itu seperti apa gitu. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja ya, kita copy sampai sini. Oke, misalkan di run belum jalan ya, karena ada perintah berikutnya yang memang harus diinputkan gitu ya. Dan ini teman-teman juga bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Ini saya beri nama interval 1 sampai interval 6 karena bulan Maret itu sendiri terdiri atas 31 hari. Jadi saya bagi menjadi 6 bagian. Di sini jangan lupa ya di add gitu ya. Oke, jika sudah, kita kopikan lagi script untuk parameter grafik karena kita ingin mengetahui NO2 pada setiap per 5 harinya gitu ya. Oke, kita copy dulu sampai display grafik. Nah, kita paste di sini. Sudah, coba kita klik run. Oh iya, baik, di sini kan harus ada geometrinya ya. Oke, berarti kita akan tambahkan karena harus kita batasi juga gitu, wilayah mana aja sih yang kita ingin ketahui NO2 nya. Berarti kita buat gitu ya dengan cara seperti ini. Hapus dulu deh. Oke, kita ulang. Klik gambar persegi panjang, maka akan muncul geometri. Lalu kita klik kiri dan kita tahan sesuai dengan wilayahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi perintah geometri var geometrinya sudah ada. Jadi geometri ini atau poligon ini yang membatasi ingin kita ketahui gitu ya, NO2 di sebesar poligon persegi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita run udah bisa gitu. Maka dia akan menghitung. Nah, di sini ada citranya ya, kondisi citranya yang digunakan. Dan di sini muncul grafiknya gitu ya. Jadi coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya waktunya dan kandungan NO2-nya. Di sini kandungan NO2-nya mol per meter persegi ya. Jadi agak berbeda dengan yang informasi dari BMKG. Jadi perlu ada penyesuaian juga nanti terkait satuannya. Ya, terlihat sekali ini dari tanggal 1 sampai 5 segini gitu ya. Turun lagi dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Turun lagi dari tanggal 11 sampai tanggal 15 dan ini naik gitu di tanggal 15 sampai tanggal 20. Dari sini turun lagi sampai tanggal 31 di sini. Yang kerjanya seperti itu. Jika teman-teman ingin mendownloadnya ya, bisa berformat CSV juga bisa, SVG juga bisa, PNG juga bisa. Coba kita download PNG dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bisa dilakukan analisis ya, mengapa bisa seperti itu. Oke. Nah, oke, itu terkait grafik perbedaan NO2 per 5 hari ya.
selanjutnya ini kan baru menampilkan grafiknya saja, kita akan coba menampilkan citranya gitu ya. Oke, ini kita kopikan semua saja. Oke, kita klik Ctrl V. Oke, coba kita jelaskan dulu. Display grafiknya, teman bisa langsung ke convert juga bisa, ataupun saya mau milih ignore saja agar tidak dimasukkan di perintah atas. Nah, di sini kita akan menampilkan data maksimal aja ya, sehingga yang data dari 0 itu tidak dimasukkan, jadi maksimalnya aja. Karena di sini kita minimumnya itu dari 0,001 ya, 0,002 maksimumnya. Jadi nanti data-data maksimumnya yang akan muncul gitu ya. Di sini filter pixelnya kita add gitu ya. Di sini tinggal visualisasi citranya saja, lalu kita klik run. Kita tunggu. Jadi keuntungan dari Google Earth Engine seperti ini ya, tidak perlu aplikasi luaran lainnya gitu, cukup dengan kita paham script, paham penulisannya, kita juga bisa mengetahui mengolah data citra dengan begitu banyak gitu ya. Jadi sekali klik dan cukup dengan internet gitu. Inilah keunggulan dari Google Earth Engine. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini kita nonaktifkan dulu. Nah, jadi memang data-data yang kita filter tadi yang maksimum itu muncul gitu ya. Oke, kita coba lihat dari data tanggal 1, nah, seperti ini tanggal 1. Lalu kalau misalnya tanggal 6 sampai 10 seperti ini, kalau tanggal 11 sampai 12 seperti ini ya, tidak terlalu banyak. Kalau 16 20, wah luar biasa banyaknya gitu ya. Lalu tanggal 21 sampai 25 seperti ini, dan tanggal 26 sampai 31 seperti ini gitu. Mungkin ini akan berkaitan terkait kebijakan COVID-19 ya, terkait mungkin PSBB itu, ataupun terkait penggunaan kendaraan bermotor gitu. Ini akan selalu berkaitan dengan polusi udara itu sendiri. Ya, kalau misalkan ingin mengatur opacity-nya, ini bisa diatur di sini ya. Jadi bisa dipilih saja dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi seperti ini gitu kondisinya. Oke, tadi kan kita ingin melihat gitu ya, bagaimana pola spasial atau seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita ingin melihat daerah-daerah sini ya. Contoh kita daerah Glodok gitu ya, daerah Glodok ataupun daerah Monas, kita coba lihat ada Tenggara. Oke, kita coba daerah sini. Jakarta Pusat. Oke, ini ya. Nah, kalau ingin mengetahui per pixelnya ya, nilai di per pixelnya misalkan di Monas ini, klik saja yang inspektor, lalu akan keluar gitu ya, per ininya, per rekamannya akan keluar gitu, sekitar 0,0015. Nah, ini perlu dikonversi dulu ya kalau misalkan ingin membandingkan dengan daerah hasil pengukuran BMKG menggunakan alat pengukuran langsung gitu. Ini kan formatnya parts per millions ya, ini formatnya mol per meter persegi gitu. Jadi seperti itu. Dan terakhir kita akan coba gitu ya,
mengekspor salah satu citra kita menggunakan script terakhir gitu ya. Itu kita kopikan yang ini, kita copy, kita paste ya. Ya, ini export image to drive, jadi citranya akan masuk ke drive teman-teman, lalu pilih image-nya yang ingin diekspor. Jadi memang satu-satu saya akan mencoba rekaman tanggal 21 sampai 25 Maret. Jadi dipilih ya, lalu deskripsinya. Nah, di sini deskripsinya silakan sesuaikan, tapi usahakan tidak ada spasi ya. Saya sudah mencoba yang ada spasi, itu muncul perintah errornya gitu. Kita coba tes gitu, kita tes. Ini scale-nya, karena skalanya 10 km, kita tulis 10 km, max pixel 6000, regionnya ya, regionnya tadi yang ini, yang geometri ya, batasnya kita coba batasin segini ya, kita download segini aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin lebar lagi, silakan gitu ya. Lalu coba kita klik run. Nah, maka yang tadinya taksnya tidak menyala orange seperti ini, kalau misalkan sudah kita masukkan script ini ya, script export, maka teksnya akan nyala gitu. Di sini siap untuk di download. Ini tinggal klik run, tunggu saja sampai beres gitu ya. Jadi seperti itu. Jika sudah selesai downloadnya, teman-teman langsung cek saja di Google Drive teman-teman, cari sesuai dengan nama yang sudah diberikan gitu ya. Nanti tinggal download kembali hasil ekspor dari Google Earth Engine ke Google Drive teman-teman gitu ya. Nanti bisa dilakukan layoutin mungkin di ArcGIS ataupun di QGIS ya, atau aplikasi sistem informasi geografis lainnya untuk dilakukan sebuah analisis lanjutan. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait menggunakan Google Earth Engine ya, terutama dalam memantau kondisi atmosfer, molekul NO2 atau nitrogen dioksida, sehingga menggunakan Google Earth Engine ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Minta tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena saya pun masih belajar dan perlu koreksi dan perlu membenah diri. Dan jangan lupa gitu ya untuk klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat pada masyarakat umum gitu ya. Kurang lebih maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.